Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi manajemen teknologi agribisnis. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Syaputra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis. Sebelum kita masuki sesi penjelasan, adapun anggota dari kelompok kami yaitu Agung Khairul Tazri, Anggi Fuzi Nadia Siboya, Camelia Manik, M. Alfi Syahril, Tri Rizaldi, dan Yuninda Febiola Nasution. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuki sesi penjelasan. Ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis. Teknologi agribisnis adalah salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari perusahaan-perusahaan agribisnis. Globalisasi telah mengubah perspektif manajemen dari pandangan berbasis pasar kepada pandangan berbasis sumber daya. Dalam beberapa tahun terakhir, pandangan berbasis sumber daya telah dikembangkan sebagai suatu perspektif komplementer ketika lingkungan eksternal berada dalam kondisi. B. Manajemen teknologi dalam agribisnis. Penetapan manajemen teknologi dalam bidang agribisnis berhubungan erat dengan kegiatan operasional dalam bidang pertanian untuk menghasilkan produk agribisnis bermutu tinggi. Hal ini harus didukung dengan adanya inovasi teknologi, terutama hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka menentukan strategi penggunaan teknologi tepat guna menuju pertanian berkelanjutan. Manajemen teknologi adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen mulai dari perencanaan teknologi sampai dengan pengawasan. Karakteristik teknologi. Teknologi sering dikonotasikan sebagai perangkat fisik yang digunakan untuk operasional perusahaan. Fasilitas fisik tersebut harus didukung oleh kemampuan dari tenaga kerja manusia dan kondisi lingkungannya. Teknologi bukan hanya suatu bentuk fisik, akan tetapi di dalamnya mengandung elemen-elemen pengetahuan dan teknik manajemen. Komponen yang menyusun teknologi. Yang pertama itu ada perangkat. Yang pertama perangkat keras atau technoware atau perangkat keras, berwujud fisik yang memperdayakan fisik manusia dan mengontrol kegiatan operasional. Yang kedua itu yaitu perangkat manusia atau humanware. Perangkat ini berwujud keterampilan, pengetahuan, keahlian, inovasi, kreativitas manusia dalam mengelola komponen teknologi dalam bidang agribisnis. Dan yang ketiga itu ada perangkat informasi atau infoware. Perangkat ini berwujud dokumen fakta dan dapat mempercepat proses pembelajaran, mempersingkat waktu operasional maupun penghematan sumber daya. Dan yang keempat ada perangkat organisasi atau orgaware. Perangkat ini mengkoordinasikan semua aktivitas produksi di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perangkat ini berwujud kerangka konseptual dari organisasi, yaitu struktur organisasi, fasilitas kerja, metode pendanaan, teknik negosiasi, hubungan antar lini manajer, jaringan kerja. Nah, selanjutnya yang D, penerapan manajemen teknologi dalam agribisnis. Agribisnis sebagai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan atau menunjang dan atau ditunjang dengan sektor pertanian dalam arti luas pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, merupakan sektor usaha yang sejalan dengan basis sumber daya atau Resource Base Indonesia Anonim tahun 2009 dan karenanya menjadi satu-satunya sektor usaha yang terbukti memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997. Keberhasilan ini pula pengembangan agribisnis dengan sendirinya akan mewujudkan basis ekonomi rakyat yang kuat. Studi kasus. Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan menyebabkan makin terbatasnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2012 berjumlah 7,61 juta jiwa atau 6,32%, dan 10% diantaranya adalah sarjana. Data tersebut mendukung pernyataan Organisasi Pekerja Internasional atau ILO bahwa sebagian dari jumlah pengangguran Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi atau Nasrum 2010, Setiadi 2008, dan Nyodi 2007. Kondisi bisa semakin buruk dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang dapat mengakibatkan lulusan perguruan tinggi Indonesia harus bersaing dengan lulusan luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kemendek RI 2014.
industrialisasi di Indonesia dengan strategi industri substitusi impor dan berorientasi ekspor ternyata menjadi penyebab timbulnya kesenjangan pendapatan antar sektor dan antar daerah, sektor dan spatial disparity. Tipisnya keterkaitan sektor industri dan pertanian membuat industri modern dalam posisi terasing dari ekonomi rakyat dan menghambat tumbuhnya pelaku usaha pertanian, membuat industri modern dalam posisi terasing dari ekonomi rakyat dan menghambat tumbuhnya pelaku usaha sektor informal pertanian tradisional yang memanfaatkan inovasi teknologi. Karena itu perlu adanya revisi kebijakan strategi pengembangan industri di Indonesia dengan menekankan permintaan efektif dalam negeri melalui sektor pertanian. Penciptaan wirausaha atau entrepreneur menjadi alternatif solusi atas berbagai masalah di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatnya pengangguran, usia produktif dan menipisnya cadangan pasokan energi yang kesemuanya menuntut adanya tindakan kreatif dan inovatif jiwa usia produktif dan menipisnya cadangan pasokan energi yang kesemuanya membutuhkan adanya tindakan kreatif dan inovatif. Jiwa kewirausahaan bukan hanya sebatas kecerdasan akademik dan keterampilan menghasilkan produk, tapi juga jiwa dinamis dalam menangkap tantangan dan resiko, kemudian mengubahnya menjadi peluang dan potensi pertumbuhan. Suatu bangsa akan maju dan sejahtera bila jumlah entrepreneurnya minimal 2% dari total penduduk saat ini. Sekitar Amerika Serikat sudah memiliki 11,5 juta hingga 12%, Singapura 7%, serta Cina dan Jepang 10%. Maka Indonesia baru mencapai 0,24% dari total 238 juta jiwa. Dan itu berarti masih dibutuhkan sekitar 4 juta wirausaha baru. Padahal Indonesia menghasilkan pendapatan total maupun per kapita, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan bila mana secara bertahap, namun pasti meningkatkan jumlah wirausaha sukses dengan pemanfaatan teknologi yang tumbuh pesat dewasa ini. Technopreneurship berasal dari gabungan kata teknologi dan entrepreneurship. Technopreneurship merupakan proses sinergi dan kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman menyeluruh tentang konsep kewirausahaan. Sudarsih dalam Proceeding KNIT LAMP IPB mengemukakan bahwa technopreneurship adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovatif yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembangkan ekonomi nasional. Pendapatan lainnya menyebutkan bahwa technopreneurship adalah proses dalam sebuah organisasi yang mengutamakan inovasi dan secara terus-menerus menemukan problem utama organisasi, memecahkan permasalahannya, dan mengimplementasikan cara-cara pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Technopreneurship menggabungkan antara teknologi dan kewirausahaan dalam konsep technopreneurship. Basis pengembangan kewirausahaan bertitik tolak dari adanya invensi dan inovasi dalam bidang teknologi yang tidak sekedar high tech, melainkan aplikasi pengetahuan pada kerja orang atau human work, seperti penerapan akuntansi, ekonomi under quantity, pemasaran secara lisan maupun online. Kesimpulan: penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Perencanaan teknologi harus sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan dan mampu mendukung peningkatan citra perusahaan atau corporate image, yaitu mendukung kesan prestisius dan kebanggaan perusahaan yang telah berkembang selama ini. Kompetensi teknologi juga harus berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan risk aversion, yakni mampu mentransfer risiko teknis atau technical risk menjadi risiko komersial atau commercial risk berupa beban biaya investasi teknologi. Nah,
Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai materi manajemen teknologi agribisnis. Semoga dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi para penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.